Apa Anda ini Toei? Masa ngeluarin update gede pas banget di hari Natal tanggal 25 ini? Hari libur woi, orang itu pengen istirahat. Memang menyenangkan ya bagi yang pada libur, tapi tidak bagi Ana. Tapi tenang guys ya, Ana tetap excited kok bahasnya. Karena memang dari kemarin Toei itu sudah menjanjikan akan memberikan update besar mengenai Project Red dengan seri pertamanya yaitu Super Space Sheriff Gaban Infinity. Coba udah pada siap belum nih? Gaban Infinity menggantikan Super Sentai yang berakhir. Tentu ini akan Anda bahas terus setiap ada update terbarunya sampai nanti tayang tahun depan. Jangan dilupakan juga ya, Anda juga selalu bahas update Gaban Infinity ini bahkan dari awalnya, dari berita Super Sentai itu berakhir, pendaftaran trademark nama, sampai ke teaser pertama dari si Project Red. Hari ini, tanggal 25 Desember 2025, mengenai Gaban Infinity, mereka baru aja ngerilis poster utama dan juga full teaser trailer berdurasi 1 menit, dan juga bahkan update-update lainnya yang official. Jadi pembahasan di video ini yang nggak akan itu aja, tapi Anda bakalan gabungkan juga sama beberapa update yang udah keluar dari kemarin. Pertama, dari poster utamanya yang baru aja dirilis pagi ini. Dan ini pecah banget. Kalian lihat sendiri visualnya. Beuh! Ini sesuai bayangan Ana sih, dimana tema-tema ala Star Wars bercampur sci-fi-nya itu dapet ya. Jadi kita bisa melihat spaceship-nya Gaban Infinity bernama Cosmo Gavarion sedang melayang di atas. Diiringi juga dengan beberapa mecha lainnya juga, dimana Anda juga bakalan jelaskan satu persatu nanti itu ada apa aja ya. Pokoknya nyambung sama si Cosmo Gavarion ini. Di bawahnya ada si Gaban Infinity yang lagi berjalan dengan santainya ya. Dan kalau dilihat ini tempatnya bukan kayak di bumi. Malah bumi ada di belakangnya si Cosmo Gavarion tuh kalau kalian lihat ya. Memang seri ini nanti akan punya world buildingnya sendiri ya, tapi tetap ada bumi di dalam ceritanya. Atau bisa dibilang tuh kayak planet yang menyerupai bumi yang kita tinggali di kehidupan nyata ya. Kita juga sudah mendapatkan tanggal tayang episode perdana dari Super Space Sheriff Gaban Infinity. Langsung aja dicatat, yaitu pada tanggal 15 Februari 2026. Berarti Gojuja tamat di episode berapa tuh? Ya silakan kalian hitung sendiri, mulai penayangan tanggal 4 Januari nanti ya. Deskripsi tambahan di awal mengenai Super Space Sheriff Gaban Infinity. Karya ini sangat terinspirasi oleh seri Metal Hero Space Sheriff Gaban atau Uchukeiji Gaban ya. Namun bukan merupakan reboot. Toei mendeskripsikan Gaban Infinity sebagai Gaban yang sepenuhnya baru, dibangun dari nol dengan menggunakan ekspresi visual dan juga teknik produksi mutakhir, sambil tetap mempertahankan juga kualitas inovatif dari seri originalnya, seperti visual pahlawan yang unik serta elemen fiksi ilmiah berlatar luar angkasa. Jadi kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang protes, oh iya hilang nih kesan Gabannya yang jadulnya atau gimana. Sekali lagi ini benar-benar dari nol guys ya, tapi tetap membawa nama Gaban. Ayo dong, jangan terjebak nostalgia ya. Dan lanjut setelah poster, mereka juga ngerilis full teaser trailer berdurasi 1 menit. Isinya kayak gimana? Ya semacam showcase aja yang udah memperlihatkan penampakan dan juga aksi dari 3 Gaban secara jelas. Setelah sebelumnya kita itu dikasih lihatnya ya lewat siluet atau beberapa bagian tubuh aja yang kurang jelas. Jadi belum memperlihatkan main karakternya siapa, ceritanya gimana, monsternya gimana, terus juga heroinnya siapa ya. Jadi baru kayak nge-reveal aja gitu Gabannya itu secara jelas. Dan untuk trailernya ini di beberapa channel YouTube ya Region Lock guys ya. Tapi Ana yakin kalian pasti ya udah pada lihat. Ini Pieto Toei ya. Nanti pas udah ada lagi trailer utamanya yang sekalian nyeritain plotnya, ya nanti kita bakalan bahas lagi guys ya. Ada juga beberapa gambar official yang nanti bakalan Ana selipkan seiring pembahasan. Yuk langsung aja kita breakdown trailernya guys. Di awal kita diperlihatkan dengan logo dari Project Red yang merupakan kepanjangan dari Records of Extraordinary Dimension. Catatan dimensi luar biasa ya. Tujuan utama Toei menciptakan Project Red ini adalah kelahiran semesta pahlawan baru berbasis tokusatsu dengan pahlawan bertema merah atau Red Hero sebagai identitas visual dan juga tema utama. Apakah setelah Gaban Infinity ini pahlawan utamanya akan berwarna merah lagi? Kemungkinan besar ya. Setelah itu spaceship bernama Cosmo Gavarion seperti sedang terbang gitu ya menembus lapisan dimensi, di mana lapisan ini setelah Anda baca-baca namanya itu Cosmo Layer. Jadi setiap multiverse itu kayak ada Cosmo Layer-nya atau lapisan dimensinya. Jadi Gaban Infinity yang mengendarai Cosmo Gavarion ini seperti sedang melakukan multiverse patrol lah ya, atau patroli. Jadi melakukan investigasi ke berbagai multiverse. Jadi bukan dari planet ke planet lain aja guys ya, tapi udah multiverse ini. Nanti di berbagai multiverse ini ya mereka itu harus mecahin kasus-kasus tertentu dan juga ketemu monster dan juga lawan-lawan tertentu ya. Cosmo Gavarion memiliki kemampuan melintasi dimensi melalui teknik bernama D-Jump.
Jadi ada tuh kayak di Star Wars Millennium Falcon kan kayak loncat gitu ya. Nah ini namanya itu dijam. Makanya melintasi dimensi ini tuh bisa dilakukan. Dimana kita juga bisa melihat logo kepolisian dari si Gaban Infinity juga di bagian kapalnya ya. Setelah itu scene berlanjut ke 3 Gaban yang mulai dimunculkan satu persatu ya. Jadi tenang guys, di bagian ini udah bukan siluet-siluet lagi. Semua 3 Gaban sudah diperlihatkan dengan jelas. Bahkan Ana kasih foto tambahan juga biar kalian itu bisa lihat jelas dan ngasih impresi kalian itu gimana. Jadi ceritanya akan menampilkan 3 sosok Gaban. Dan mereka itu tidak membentuk sebuah tim, melainkan eksis di dimensi atau multiverse yang berbeda-beda. Langsung aja, ini dia dari yang pertama, ada yang namanya itu Space Sheriff Gaban Infinity yang berwarna merah ya. Kelihatan lah dia ini MC-nya ya. Jika dibandingkan dengan bentuk yang diduga AI waktu itu, ya nggak jauh bedanya ya. Ya emang kayak gini aja guys. Walau menyandang nama Gaban, tapi dia itu berbeda dengan 2 Gaban sebelumnya ya. Yaitu Gaban original yang tayang tahun 80-an dan juga Gaban Type G. Soal deskripsinya sejauh ini cuma ditulis kalau Gaban Infinity adalah seorang detektif polisi luar angkasa yang mampu melampaui dimensi. Langsung aja Ana jelaskan sekalian ya dengan yang namanya itu Emolgear di sini. Jadi Emolgear ini adalah device item yang akan digunakan oleh ketiga Gaban untuk berubah menjadi Gaban. Ya ini collectible itemnya lah bisa dibilang. Anda penasaran nih sama fans-fans Metal Hero apalagi yang jadul-jadul ngeliat lagi Metal Hero tapi pakai collectible item kayak Kamen Rider dan Super Sentai. Kayak apa tuh pendapatnya? Si Emolgear ini menyerupai botol dari Build dan juga ya kayak campuran Gochizo juga yang ekspresif ya kalau Anda lihat ya. Jadi emang agak kartun juga sih di sini ekspresi-ekspresi dari para Emolgear ini. Jadi agak berbanding terbalik dengan trio Gaban yang bisa dibilang tuh temanya udah kayak robotik dan pada garang semua kan ya. Namanya Emolgear ya. Jadi bisa aja emo depannya ini tuh maksudnya emoji. Nah, jadi seperti kayak emoji gear lah. Gaban Infinity berubah menggunakan Emolgear kemarahan bernama Gekido. Walau deskripsi karakternya itu belum dikasih tahu, tapi melihat Emolgear yang digunakan, sepertinya personality yang merah itu bakalan berapi-api nih dan juga ya cepet panas gitu ya atau cepet marah. Kalau ditelah lagi si Emolgear ini akan dimasukkan ke slot yang ada di pistolnya para Gaban ya. Jadi kayak masukin Judenchi lah ke Gabu Revolver kalau di Kyoryuja ya. Cuman ini tuh dari belakang. Kalau si Gabu Revolver kan masukin Judenchi-nya itu dari depan ya, terus kayak ditutup begitu guys. Yang berarti pistolnya ini akan jadi alat perubahannya para Gaban juga. Nama pistolnya itu apa? Namanya Gavarion Trigger. Jadi nanti Jochakunya itu pakai si Gavarion Trigger ini, bukan pakai tangan kosong Jochaku begitu doang guys ya. Ini si Gavarion Trigger bisa berubah jadi robot ya nggak sih? Kalau iya kayak Tegasword dong ya. Soalnya bentukannya mirip tuh kalau kalian lihat ya. Jadi bagian belakangnya tuh kayak kakinya, terus depannya itu kayak tangannya yang lagi ngelipet. Mohon maaf kalau Anda salah guys ya. Lanjut ke Gaban yang kedua ya. Jadi ada Space Sheriff Gaban Bushido. Nah ini berwarna perak nih ya. Dimana Gaban Bushido ini tuh punya senjata andalan berupa pedang bernama Gavarion Blade. Kelihatan banget ini tuh ya swordman aka samurai banget lah tipenya guys ya. Dan di teaser dia itu sampai bisa menari-nari gitu pakai pedangnya. Dan ini tuh emang mirip pedangnya Don Brothers ya, yang Ana udah bahas juga di pembahasan sebelumnya. Tapi ini bukan repaint ya adik-adik ya. Jangan yang apa-apa mirip dibilangnya repaint ya. Kalau repaint pasti kerasa banget lah itu. Gaban Bushido berubah menggunakan Emolgear kesedihan bernama Hiso. Nah ini kayaknya nama-namanya kayak ekspresi-ekspresinya gitu ya. Dan ini Anda kasih lihat juga gambar si Emolgear-nya ya. Dan untuk yang terakhir ada Space Sheriff Gaban Luminous. Kelihatan banget ya, si Gaban emas ini usernya itu bakalan cewek. Ini armornya lumayan keren karena yang menyerupai kayak ada tema Egyptian-nya atau kayak Omagio lah ya kalau di Kamen Rider. Jadi para Karbit bersiap-siaplah ganti waifu lagi setelah nanti diumumin cast-nya siapa. Karena kan ini dipastikan ya sepertinya bakalan wanita ya. Terlihat juga kalau Gaban Luminous ini tuh punya senjata andalan berupa gunting besar. Kalau nggak salah namanya itu Gavarion Scissor atau Gaban Scissor ya. Jadi Gaban Luminous ini tuh berubah dengan Emolgear kegembiraan bernama Kanki. Anda jabarkan lagi ya soal Emolgear ini dari deskripsi official. Gaban dan sekutunya mematerialkan kekuatan mereka menggunakan Emolgear, yaitu item yang diresapi Emolgei, sebuah bentuk kehidupan energi khusus yang bereaksi terhadap emosi manusia. Emolgear juga merespon emosi negatif para penjahat yang jahat, menghasilkan daya hancur yang sangat besar.
para Space Sheriff pun bertarung tanpa henti melawan pihak-pihak yang menyalahgunakan Emulgear demi kejahatan, melindungi multiverse siang dan juga malam. Jadi emang bukan hanya item biasa, tapi emang fokus sebagian besar ceritanya juga ke sini, ke si Emulgear ini. Apalagi tadi kan udah ditulis ya. Jadi ini tuh bentuk kehidupan energi khusus yang bereaksi terhadap emosi manusia. Menarik nih. Dan terakhir kita itu diperlihatkan dengan spaceship Cosmo Gavarion yang berubah dari bentuk spaceship ke bentuk robo. Nama lengkap dari spaceship ini tuh Cosmo Gavarion GCR. Nah, ini dia first look officialnya dari si bentuk robonya ya. Jadi nggak diperlihatkan di teaser, tapi gambarnya itu ada yang dari official. Ya lumayan oke lah ya. Jadi terbantahkan berarti di rumor yang kalau si seri yang baru ini tuh nggak akan ada robot-robotannya ya. Nah ini ada taunya ya. Uniknya Cosmo Gavarion mode robot ini tuh bisa dipasangkan dengan kayak mecha lain lah sebagai ornamen. Ini yang pengen Anda bahas setelah bahas poster utama tadi dengan banyak kapalnya itu ya, kalau kalian lihat di posternya ya. Jadi ada 4 ornamen nih, di mana setiap ornamen itu berbeda-beda semua. Jadi pertama itu ada fighter, kedua itu ada drill, ketiga itu ada crane, dan juga keempat ada satellite. Nah, jadi nanti bisa dipasangkan lah di mode robonya ini. Sayang sekali penampakannya belum ada guys ya. Udah ada, cuman ya kecil banget lah itu dari si teaser-teaser sebelumnya ya. Inilah juga yang akan jadi jualan mereka nantinya selain si Emulgear. Tambahan yang unik lagi di sini guys ya, Ana bacain lagi ya. Di setiap alam semesta hanya akan ada satu individu yang menyandang gelar Gavan. Artinya, masing-masing Gavan itu berasal dari alam semesta atau multiverse yang berbeda. Jadi mereka itu bukan sebuah tim, melainkan Space Sheriff yang beroperasi secara mandiri di dimensi masing-masing. Jadi ini premisnya cukup menarik nih. Jadi ada prediksi juga kalau nanti episode yang tayang awal-awal benar-benar akan fokus satu persatu ke karakternya tanpa harus di-blend pelan-pelan kayak Super Sentai. Ya tahu gitu, Super Sentai kan patternnya kayak misalkan episode 1 itu ya fokus ke red, episode 2 fokus ke blue, episode 3 ke siapalah, green atau black gitu ya. Kan kayak gitu. Tapi setelah episode 2 sama 3, kan rednya itu kayak masih nyantol gitu ya. Nah kalau ini sepertinya benar-benar bakalan fokus ke Gaban masing-masing. Mungkin ya. Tapi kita lihat aja lah gimana. Ya nggak mungkin juga sih mandiri sendiri terus sampai akhir ya. Akan ada waktu di mana mereka bertiga ya beraksi sebagai tim. Ana yakin sih ya. Daftar staff dari Gaban Infinity juga sudah dipublikasi ya. Daftar lengkapnya bisa kalian cek fanpage ataupun source-source official yang lain. Yang pasti, Gaban Infinity ini akan ditulis sama writernya Bun Bumja, yaitu Bapak Atsuhiro Tomioka. Dan Bapak sutradaranya ada Hirofumi Fukuzawa, sud aktor dari Shinken Red, Gokai Red, dan banyak lagi. Jadi itu dia pembahasannya guys. Another update, beres di sini ya. Belum tidur Pak ini. Sebenarnya sebelum ini ada juga sih Terebikun yang ngasih lihat soal Gavan Infinity ini. Tapi Ana rasa semua penjelasan Anda di video ini ya udah mewakilkan semua poin-poin pentingnya apalagi ya. Apalagi sampai detik ini Terebikunnya juga belum ada yang HD. Makanya Anda juga di sini belum bahas soal Kamarade Nox ya. Jadi nunggu dulu update-nya banyak kan kemarin juga baru dirilis ya teman-temannya sama si Bandai kalau mereka itu bakalan ngerualin si DX Nox Driver. Jadi ditunggu aja guys ya. Ana nunggu nih masih yang HD ya si gambar-gambar Terebikunnya ya. Semoga dalam waktu dekat lah biar semuanya itu bisa beres sebelum kita itu tutup tahun. Jadi kalian komentarin aja poin-poin yang udah Ana bahas di video kali ini soal Gaban Infinity, soal trio Gaban, soal robotnya, soal si Emulgear. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Bye bye guys.